Asbun. Assalamualaikum Wirobun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten podcast Drakor. Pernah nggak sih Terry ngebayangin kita bisa masuk ke dalam sebuah aplikasi dating secara virtual? Belum kepikiran, tapi belakangan ini jadi kepengen nyoba. Dan sebenarnya mungkin juga tahu dengan kemampuan AI yang terus meningkat, Benar. kayaknya bisa jadi kita tuh pada akhirnya emang bisa pacaran secara virtual dan membayangkan bias-bias kita menjadi kekasih kita di dunia itu. Rada serem ya sebenarnya. Benar. Nah, yang tadi kita bahas itu adalah sedikit bayangan dari drama yang bakal kita review kali ini berjudul Boyfriend on Demand. Ini udah rame banget karena jajaran cast-nya yang lumayan Bertabur bintang. Karena di sana ada Jisoo, So In-guk, ditambah lagi berbagai cameo yang tampil di sini dan bertabur bintang juga. Benar. Kali ini kita akan mereview 10 drama dari Beyond on Demand. Kita udah maraton. Betul. Dari habis berapa hari? 1 hari setengah. 1 hari 3/4. Bagus. Aku Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pagi baru selesai 4 hari. Oke. Oh, segabut itu hidup Segabut gua. itu. Di weekend dan puasa segabut itu. Ya benar. Oke, reviewnya atau sinopsisnya dulu deh Teh, kayak gimana? Boyfriend on Demand. Jadi kali ini kita mau ngebahas drakor Boyfriend on Demand yang udah tayang di Netflix, langsung 10 episode di weekend, sengaja banget supaya bisa kita maraton. Iya. Jadi drama ini mengisahkan tentang Somire, seorang produser webtoon yang lagi burn out dengan tekanan pekerjaan dan ya kehidupan lah ya. Dan akhirnya dia mencoba sebuah aplikasi kencan virtual yang berbasis langganan. Dan di dalamnya ada 900 karakter cowok dengan berbagai tema, berbagai template dan brief yang berbeda. Jadi itu semua bisa dicobain satu-satu dalam jangka waktu tertentu. Nah, kurang lebih sih seperti itu plotnya. Iya, benar sekali. Kalau misalkan masuk ke konflik, aku tulis di sini, konfliknya itu terjadi ketika Jisoo yang berperan sebagai Somire ini keenakan berada di dunia virtual. Betul. Bahkan saking canggihnya, aplikasi ini bahkan bisa menciptakan karakter ideal yang sesuai dengan preferensi kita dengan cara menjawab 2000 pertanyaan yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi ada satu karakter yang namanya Go Young Il yang sebenarnya itu katanya kalau diterjemahkan itu artinya 901. Jadi itu ada 900 karakter. 901 itu atau Go Young Il adalah karakter yang khusus diciptakan sesuai dengan preferensi kita. Dan itu akan ideal banget karena ya udah kita ngisi-ngisi kuesioner dan dia diciptakan sesuai kesukaan kita. Iya benar. Itu parah banget sih menurut gue. Iya. Terlalu hayalan. Terlalu hayalan bener banget. Dan ada beberapa karakter ya yang ada di dalam aplikasi ini. Kalau di aplikasi ini tuh seingat aku yang pertama ada Lee Soo-hyuk dulu. Benar, ini sudah aku urutkan. Kemudian yang kedua ada Sang Jun ya. Betul. Terus yang berikutnya lagi ada yang lain lagi. Terry bisa ceritain nggak karakter-karakternya? Jadi karakter yang dicoba Oke. oleh Jisoo atau Somire di sini ada beberapa karakter yang dibilangnya favorit. Jadi Lee Soo-hyuk adalah cebol generasi ketiga, pemilik hotel, karakter webtoon yang bernama Choi Si-woo. Jadi itu dia kepribadiannya arogan dan maksa gitu lah, tantrum. Itu adalah karakter tipikal yang ada di drakor ya sebenarnya. Dan saat itu Somire langsung ilfeel ketika berhadapan dengan dia. Berikutnya ada So Kang Jun, tipikal sanbe. Itu. Dia calon arsitek, anak kampus, idola kampus. Iya. Dan ini sempat bikin Jisoo hampir beneran jatuh cinta ya sama karakter ini. Cuman sayang banget ketika lagi seru-serunya ternyata langganan habis. Itu kocak banget sih. Kayak lagi dengerin Spotify tiba-tiba ada iklan. Ya, lo harus perpanjang subscription. Benar. Dan berikutnya ada Ong Seung-woo, dia adalah intel yang bertugas untuk memberantas pembajakan pesawat. Kesian banget tayangnya cuma sebentar dan hampir nggak ada dialog dia. Iya. Kemudian ada Lee Jae-wook, dokter bedah senior yang galak dan suka marah-marah, tipikal juga di drakor. Kim Yong-dae yang muncul sekilas sebagai pendekar dari era Joseon. Kemudian ada Siwon. Iya benar. Siwon adalah chef hidangan mewah yang penuh kasih sayang. Benar. Terus kemudian ada Jae Park
dia adalah karakter beneran. Iya, sebagai Dan, J-pop, betul. dia adalah rapper yang swag dan lo diminta untuk menjadi pacar rahasianya. Dan ini ada Lee Sang-gi. Lee Sang-gi ini Iya, dia bener. munculnya hampir-hampir terakhir ya, dia jadi pemadam kebakaran yang Iya. sangat-sangat gombal dan tentu saja karakter di dunia nyata ya. Itu adalah So In-guk atau Park Kyung siapa namanya? Pak Kyung Nam. Park Kyung Nam yang dia tuh harus bersaing dengan para karakter virtual di aplikasi tersebut, tapi kalau menurut gue dia tetap nggak kebanting sama sekali karena charming banget. Betul Begitulah deretan pacar-pacar Jisoo yang ada di drama ini yang semuanya tampil secara memukau. Benar. Nah, kita sekarang masuk ke ceritanya. Jadi backgroundnya ini ada di sebuah perkantoran, kantor yang ngurusin webtoon. Betul. Nah, Somire atau Jisoo dan juga Park Young Nam alias So In-guk di sini adalah seorang PD. Benar. Yang mereka ngurusin cakanim-cakanimnya, Ya, karya-karya dari cakanimnya. Suasananya gimana menurut Eri? Itu tipikal khas kantor dan kita jadi seru sih karena mungkin kita belum tahu lini bisnis ini ya, webtoon ini ya. Jadi kita tahu kayak mereka selalu dikejar deadline, tiap hari mau tayang, terus mereka juga harus brainstorming gimana ceritanya. Apalagi di sini diceritakan kalau Choi Siwoo itu salah satu karakter webtoon yang dipegang oleh Somire itu udah 3 tahun tayang dan kayak udah kehabisan cerita. Iya, Terus kayak bener. ini kita harus ngembangin dari plot yang mana lagi. Jadi mereka harus berjuang gimana caranya supaya ceritanya masih tetap digemari oleh pembaca. Ini seru sih menurut gue. Iya, suasana kantor nanti kan pasti ada office romance-nya Betul. gitu ya. Tapi sebelum ke office romance-nya kita bahas dulu tuh tadi karakter-karakter yang ada di dunia virtualnya itu. Terry sukanya sama yang mana? Andaikan aku boleh memilih gitu ya. Choi Siwoo terlalu cringe buat gue. Aduh, iya lagi. Walaupun dia CEO dan pemilik hotel, buat gue itu terlalu cringe banget. Sanbe bukan selera gue karena terlalu baik. Oke. Aku suka Ong Seung-woo, Wah. pegawai Intel yang gagah berani untuk memberantas para teroris yang ada di pesawat. Iya, benar. Dan gak banyak omong. Walaupun scene itu menurut aku agak aneh sih. Kok bisa ada senjata di pesawat? Oh ya, aku bisa masuk itu ya. Bukannya harus harus diawasi dulu ya. Bener. Nama juga drakor. Tapi Somire-nya juga di scene itu punya kemampuan. Oh ya. Dia punya kayak telekinetik gitu. Bener. Ini kayaknya salah satu privilege yang dimiliki oleh si para karakter ceweknya untuk supaya mereka bisa melindungi diri sendiri ya. Iya, Karena bener, emang bener. kan di situ kan adegannya rada-rada bahaya. Terus biar mereka punya bisa memprotek diri sendiri, kayaknya semua dikasih kemampuan itu. Iya, betul sekali. Adi paling suka yang mana? Oh, tentu saja aku paling suka sama Isang-ye. Itu scene-nya paling semenit setengah lah. Bener. Tapi dia mencuri perhatian menurut aku ya. Bener. Karena percaya atau enggak, gombalan yang dia keluarin itu gombalan orang Indonesia. Itu jokes bapak-bapak banget gak sih? Padahal ada yang bilang di Twitter jokes OVJ. Iya bener, itu jokes APJ. Makanya kayak kaget banget tiba-tiba ada Isang-gi terus dia sebagai pemadam kebakaran. Aku abis matiin kebakaran. Bara api. Tapi ada satu api nih yang nggak bisa aku matiin. Itu adalah api cinta kepadamu. Itu sangat cringe tapi kocak sih, kocak. Betul Dan itu sekali. kalau saya dimunculin di terakhir ya, kayak di Iya, epilog betul, gitu ya. di epilog. Jadi nggak dimasukin ke adegan. Nggak ada sih. Terlalu nggak penting tapi lucu buat Bener. pemanis. Yang kasihan juga adalah Kim Yong-dae. Betul. Itu sedikit banget. Tiba-tiba datang terus pakai ini lagi. Dan aku yakinnya adegan Kim Yong-dae mah itu nggak di-cut ya. Dia jago itu mah udah bisa. Dia datang sebagai musuh kan di situ. Ya kesatria pendekar lah ya. Terus tiba-tiba jatuh cinta sama musuh katanya si Jisoo-nya. Ya udah gampang banget itu. Iya, betul. Itu gampang. Walaupun menurut aku yang Siwon itu lumayan surprise sih. Tiba-tiba Siwon nongol kan ya. Ada Siwon nongol gitu. Walaupun Siwon sebenarnya dia nggak dipilih sama Jisoo tapi sama cakanimnya. Iya benar. Lucu. Nah, aku ada sedikit pertanyaan nih soal aplikasinya si Boyfriend on Demand ini yang dikeluarkan oleh DU. Menurut aku ya, kalau si apps-nya udah secanggih ini, itu tim marketingnya nggak usah jualan di lobby mall deh. Malah kalau misalkan secanggih ini ya, harusnya tim marketingnya atau mungkin CEO-nya itu udah presentasi kayak Apple gitu. Nggak yang dia promo ke tempat-tempat kantor kayak Webtoon gitu kan.
ke lobby mall terus nawarin gitu kan, kayak hah masa sih, karena ini Menjajak. canggih banget kan, Menjajakan. canggih banget soalnya kayak suasananya nyata. Bahkan bisa ngerasain banget katanya Iya ya. bener, kayak gitu. Masa sih cuman apa tuh namanya, cuman promo kayak gitu doang. Terus ini tuh bisa dipakai sama cowok gak sih? Aduh, ngarep loh. Jadi girlfriend on demand gitu. Iya, enggak kayaknya ya. Karena namanya juga boyfriend. Boyfriend ya. Jadi kalau misalnya dipakai sama cowok berarti 900 karakternya adalah cewek. Kecuali lu sesama aja. Bener. Terjawab juga kenapa ini nggak bisa dipakai sama cowok. Karena si Pak Kyung Nam pernah nyoba pakai dan dia tubuhnya somire. Karena dia masuk pakai akunnya Somire kayaknya. Iya, Dia masuknya bener. pakai loginnya pakai akun itu. Iya, nggak bisa berarti ya. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Nah itu dia, ngomong-ngomong soal aplikasinya, aku tuh nggak terikat sebenarnya sama aplikasi ini. Kayak banyak hal yang kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin ini aku yang terlalu deep aja kali ya, Iya, mikirnya oke, pada mah oke. terima aja gitu. Masa sih sehingga ikatan aku ketika Jisoo masuk ke dunia virtual ini ya nggak begitu ngikat aku gitu. Iya, Malah bertanya-tanya, masa sih gitu. Walaupun ketika Jisoo masuk ke dunia virtualnya, jujur itu wow, pemandangannya bagus-bagus banget. Kita kayak dipuaskan secara visual Iya, ya. Apalagi iya. kalau yang suka yang Sokang Jun itu kerasa banget dia nuansanya pink gitu nggak sih, pinky Bener, kan bener, semuanya, bener. mulai dari bunga-bunga yang berguguran, terus mereka pakai jaket pink, terus suasana kampus tuh kayak hangat banget, emang dibikin suasananya kayak gitu kali ya. Iya, benar. Langsung masuk ke ending dulu teh. Ojol-ojol ending. Kan pada akhirnya Jisoo memilih Pak Kyung Nam kan. Bener. Menurut Terry kenapa itu dia akhirnya memilih Pak Kyung Nam? Iya, jadi sebenarnya dramanya 5 episode awal itu kan menceritakan penjelajahan Jisoo dalam mencoba untuk mencari pasangan melalui dunia virtual. Emang awalnya seru ya, karena kita nggak bisa memprediksi ini temanya akan seperti apa gitu loh. Ini dia akan masuk ke dalam suasana apa, karena seru banget nih awalnya Jisoo dia jadi sekretaris, kemudian dia jadi pramugari, dia jadi mahasiswi, itu seru. Tapi kalau kelabakan emang jadi kayak agak ya udah apa sih kayak kosong aja gitu loh. Tapi intinya apa? Jadi POV Pak Kyung Nam itu mulai muncul kurang lebih di episode 5. Sih. Dan menurut gue ya di situ mulai seru sih dramanya karena kita jadi tahu sudut pandangnya Pak Kyung Nam sama Jisoo. Karena awalnya kan Jisoo nganggapnya si Kyung Nam ini dia cowok jutek yang apa sih, kayaknya emang dia pengen nyerang gue nih gitu kan ya. Dia salah love hate relationships kan, office romance. Jadi menurut gue sih serunya di situ. Iya. Terus kenapa akhirnya memutuskan memilih Kyung Nam? Itu kan prosesnya juga nggak mudah ya. Dia juga punya pergulatan batin sendiri. Iya. Dia mulai tersadar dengan hubungannya di masa lalu waktu dia pacaran sama Sanbe. Iya, Sanbe. Karena waktu itu kan mereka kampus couple ya, kampus couple yang mana sama banget nih sama mantannya dia yang sama-sama kampus couple. Jadi di situ dia mulai teringat kembali alasan-alasan kenapa mereka putus yang bikin dia takut untuk menjalin hubungan sama si Kyung Namnya. Iya. Tapi akhirnya tersadar ya. Setelah gue lupa dia sadarnya gara-gara apa nih? Iya itu si yang Yong Il-nya di dunia virtualnya juga mungkin akan berubah juga. Oke. Sehingga ya lebih milih yang sana. Jadi walaupun sebenarnya mungkin di bawah sadar Jisoo tuh sebenarnya suka juga sama Kyung Nam karena ternyata toh visual Pak Kyung Il Gu Yong Il kok mirip banget gitu kan sama si Kyung Nam. Jadi mungkin di bawah sadar dia menggambarkan cowok idealnya adalah si Kyung Nam, tapi di bawah sadar gitu. Jadi dia harus dipaksa-paksa dulu dan dipush dulu untuk bisa benar-benar mengeluarkan isi hatinya bahwa dia sebenarnya suka, tapi gue cuma takut aja sama akhir dari hubungan kita yang kayaknya kita bakal putus, kayaknya lo bakal berubah. Itu sih kalau menurut aku. Bagus. Kalau lo Karena lebih itulah ceritanya ya. kepanjangan ya gue. Tapi itu ceritanya dari awal, karakter dan lain sampai endingnya juga. Sekarang kita masuk ke poin-poin lain. Apa tuh? Yang ramai dibahas sama netizen. Kita akan membahas acting Jisoo di drama Boyfriend on Demand ini. Oke. Menurut aku ya, acting Jisoo di sini untuk drama romcom, full romcom, pure romcom, 100% romcom,
plus ini adalah romcom yang receh gitu ya. Menurut aku aktingnya Jisoo bagus. Pas lah ya. Pas banget. Atau lebih bagus lagi katanya cocok. Cocok. Gitu. Karena kalau yang gue baca-baca di sosial media, banyak yang bilang kalau aktingnya dia cringe. Ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, menurut keyakinan saya, Oke. dia memang ada di situasi, di adegan yang mana emang mengharuskan dia untuk cringe. Contohnya, ketika adegan dia sama Lee So Hyuk, ketika ketemu sama CEO hotel itu emang adegannya kan adegan webtoon yang geli banget gitu loh. Jadi emang geli gitu loh. Itu vibes-nya emang vibes cringe gitu loh. Yeah. Nah, kalau misalnya pas udah balik ke dunia nyata, harusnya sih dia udah nggak cringe lagi. Iya bener. Dan menurut aku kalau misalkan banyak yang bilang ini Jisoo nggak improve banget di drama ini, ya harusnya improve dong. Orang ini adalah drama kesekiannya setelah Snowdrop, terus yang Zombie, terus juga ada film, bahkan sama case-case yang bagus banget ya di film itu. Menurut aku harusnya ya improve dong. Orang ini udah drama keempatnya misalnya kayak gitu. Jadi pasti ada perubahan dan peningkatan. Masa selama kemarin-kemarin main drama nggak latihan gitu. Kayaknya sih orang-orang terlalu sensi aja gitu ya. Benar. Ini ada satu member dari girl band yang terkenal dan internasional banget, begitulah. Ya pasti semua mata tertuju ke dia, gitu ya. benar. Belum lagi ditambah para penonton yang berasal dari haters-hatersnya Nah, gitu. itu nggak tahu deh gue. Itu kan pasti ya mencari celah gitu ya. Tapi kalau misalkan kritiknya itu di ranah aktingnya dia, kan bisa kayak oh iya di sini aktingnya cringe, oh iya misalkan di sini dia teriak kurang lepas, itu mah ada standarnya. Tapi kalau udah masuk ke money laundry, Ada yang itu nulis mengada-ngada kayak gitu ya. sih. Dibilangnya ini dramanya kayaknya cuci duit gitu. Itu dasarnya apa ya? Nah itu dia. Itu kan masih opini dan itu opini lah ya. Bener. Faktanya kita nggak tahu. Nah, ketika ada orang yang ngomenin aktingnya Jisoo, kritiknya bagus misalnya gitu, ya bisa aku baca, bisa aku terima. Tapi ketika ngomongin tiba-tiba ke Money Laundry, waduh itu jauh banget gitu ya. Jadi kelihatan banget emang ini mah haters gitu. Belum lagi beberapa berita yang muncul isinya komenan hate itu munculnya 5 jam setelah drama itu keluar. Yang mana ini episode totalnya 10. episode. Jadi, wah, Ini nonton nggak nih orang yang ngomong nih? bener kayak gitu. Iya betul. Tapi kalau menurut aku tuh Jisoo memang visualnya cantiknya tuh kayak cantik banget gitu loh. Gue sebagai cewek aja kayak dia kan 90% menguasai screen time lah ya. Ini semua 90% dia menguasai screen time. Dan berdasarkan berita yang gue baca, dia tuh ganti baju sampai 250 kali. Dan semuanya itu terlihat bagus gitu di dia. Dia kan kayak ganti baju tinggal tring gitu kan. Dia jadi sekretaris, jadi apapun itu semuanya emang bagus. Jadi memang secara visual tuh Jisoo cocok banget sih. Coba dia kalau kualitas acting kan subjektif lah ya. Jadi kalau misalnya emang lo nggak suka, ya nggak apa-apa juga. Itu hak lo gitu. Tapi selama ini gue masih bisa menikmati ya. Tamat lah gue nontonnya. Betul sekali. Kayaknya kita akan masuk ke bagian akhir-akhir nih. Kayak aku udah beberapa kesimpulan juga soal drama ini. Dimana drama ini menurut aku adalah drama yang 100% romcom ya. Sesuai namanya romantic comedy. Isinya romantik dan isinya komedi gitu kan. Bener-bener pure. Bener. Pokoknya ini pure lah gitu. Tidak ada itu bumbu-bumbu tiba-tiba ada psikopat. Atau yang tiba-tiba kena penyakit mematikan tidak ada. Atau tiba-tiba endingnya si tokoh utama ketabrak tuh nggak ada. Amnesia nggak ada. Nggak ada. Mertua gitu yang kan. benci sama anaknya terus ditampar gitu nggak ada. Bahkan kita nggak tahu background masa lalu kedua tokoh Nggak utama. diceritain backstory-nya sama sekali nggak diceritain. Iya, mungkin kan sebenarnya mereka pernah ketemu di pantai, mungkin. Oh teman kecilku, jodohku di masa depan. Mungkin keduanya pernah bertemu di sebuah pasar malam sambil ngelukis, gitu kan? Karena dua-duanya suka melukis. Ini nggak ada, gitu ya. Parah. Sehingga kalau nonton drama ini, ya kita nggak perlu overthinking, karena drama ini adalah drama yang konsisten dengan genrenya, romantic comedy, kayak gitu. Terus juga aku ada beberapa kata-kata lagi soal kalimat lagi. Drama ini itu mungkin bagi sebagian orang dinilai kosong, tapi menurut aku suasana perkantorannya itu nambah ilmu sih. Benar. Ada di apa tuh namanya kantor yang ngurusin webtoon. Mungkin mereka tuh bukan cuma produser tapi mungkin editor juga untuk ngurusin webtoonnya. Nah
suasana kayak mereka rapat, suasana cara menangani ada hate comment, ada kesalahan tulis atau typo, kayak gitu menurut aku itu ilmu baru nambah sih. wawasan lah ya. Jadi di drama ini lumayan ada itunya lah. Ya Gitu. berbobot lah ya. Bener. Terus juga bukan tanpa kritik aku nonton drama ini karena yang pertama soal tadi kritik yang pertama adalah soal aplikasinya menurut aku kurang dikenalkan lagi gitu. Iya. Ini udah canggih banget, masa cuman promonya kayak gitu di drama ini gitu. Menurut aku harusnya kalau misalkan secanggih ini mah, wah udah sekelas Apple lah gitu. Presentasinya juga kayak Steve Jobs misalnya kayak gitu. Terus juga soal hubungan Somirya sama Park Hyung Nam, menurut aku itu terlalu lama. Kayak baru episode 5 gitu ya. Ya itu. Terus misalkan si Park Hyung Namnya udah ngungkapin aku suka sama kamu, itu jadiannya lama. Itu tuh Prosesnya terlalu berbelit-belit ya. ngejawabnya tuh si Jisoo tuh lama kapan gitu. Padahal udah dikasih surat, iya kan? Udah dikasih apalagi itu latte dingin. Kayak gitu. kurang apa lagi effort gue Iya. gitu. Apa sih Jisoo setrauma itu kayak gitu. Terus juga ini mah pribadi. Cameo-nya banyak, bagus-bagus, tapi emang kasihan banget screen time-nya sedikit. Bener, ini namanya juga cameo ya. Iya sih. Bahkan si Seo Kang Joong juga nggak dianggap, dia tidak dianggap second lead ya. Iya enggak. Karena tidak diajak ke press conference atau apa, enggak. Jadi Bener, dia dianggap iya, cuma iya. virtual aja gitu. Karena kan saingannya ada 12.000 cewek kan. Iya, benar. Dan terakhir kritik aku adalah kepada hatersnya Jisoo atau hatersnya Blackpink. Aduh, apa-apa pesan-pesan Anda? Aduh, udahlah. Simple. Yang penting kacamata itu. Maksud aku drama ini kan ya bebas lo mau nonton ya udah. Iya. Kalau nggak mau nonton ya udah kayak gitu. udah, gitu. Tapi buat aku yang udah nonton ini dramanya bagus. Visualisasi colorful. Pokoknya mata tuh dipuaskan banget ya, Iya. visual ya. Abis nonton ini happy gitu kan. Apa tuh namanya, nggak usah lah ngasih review yang jelek-jelek banget gitu ya. Iya. Sampai mencari celah bahwa ini adalah drama money laundry gitu tuh. Sampai kelihatan banget ini mah nyari-nyarinya gitu. Iya. Karena drama ini ya enak untuk dinikmatin aja gitu. Plus ini buat para Blink, khususnya buat biasnya Jisoo gitu ya. Iya. Kita di sini sangat diberi fan service. Wah, karena Jisoo tuh cantik banget. Belum lagi outfit yang dia pakai semuanya on point, cantik, bagus. Wah, jadi menurut aku ini fan service banget buat biasnya Jisoo dan juga para Blink gitu. Materi ada lagi. Ya kalau buat gue sendiri karena ini banyak ngebahas soal AI, konsep ini tuh terasanya relevan banget buat anak-anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z, karena emang kita kan sekarang udah nggak bisa dipisahkan lah ya. Kita udah harus bisa beradaptasi gitu ya sama AI. Apalagi di sini ceritakan pacar virtualnya itu bisa sampai ngirim chat, nelfon, bahkan ngirim postcard gitu ya. Di satu sisi ini serem gitu ya, tapi di sisi lain kita nggak bisa menyangkal bahwa ini mungkin akan terjadi di masa depan gitu loh. Jadi ya kita emang harus bisa beradaptasi dengan ini semua. Bahkan katanya anak-anak zaman sekarang saking sudah terlalu invest sama AI, kalau curhat itu udah bukan ke temen atau ke orang tua, lu tau gak kemana? ChatGPT gitu, karena dianggapnya ChatGPT itu dia objektif dan nggak judge. Nggak ngejudge gitu dan punya empati katanya kayak gitu. Ini sebenarnya serem tapi kita tidak bisa menyangkal bahwa memang AI itu udah jadi bagian dari kita. Nah, kalau mengenai dramanya sendiri, menurut gue dramanya ini fun, sangat menghibur, menyenangkan, apalagi secara visual. Ini tuh sangat memuaskan ya, secara visual enak ditonton dan cocok disaksikan oleh para cewek-cewek yang kesepian, sedang burn out dan butuh suntikan dopamin. Cuman di sini harus hati-hati juga karena dopamin itu kan adalah hormon bahagia yang diproduksi oleh tubuh. Tapi kalau diproduksi secara berlebihan itu emang bahaya juga karena bisa menimbulkan adiksi dan kesulitan untuk membedakan antara hayalan dan kenyataan. Karena di sini diceritakan juga kalau Jisoo juga pacar virtual yang tidak nyata dan jelas-jelas palsu. Tapi itu dia bisa memanipulasi perasaan atau emosi yang beneran gitu loh. Dianya palsu, bapernya beneran. Nah ini kan bahaya gitu kan. Jadi dari sini, dari drama ini kita
harus bisa mencermati gimana caranya membatasi diri lah sama hal-hal yang berbau virtual. Paling itu aja sih kalau menurut gue. Iya. Ada dopamin segala ya. Iya, Wih, padahal keren ini banget. dopamin ya, bisa didapatkan dari cara-cara lain, nggak cuma pacar virtual aja, bisa olahraga, Iya benar. dengerin musik atau relaksasi Iya, gitu iya, kan, iya. nggak mesti harus pacar virtual sih. Gitu. Benar. Oke, Tapi kalau ada aplikasinya lo mau? mahal kayaknya. Gue kayak nggak sanggup bayar dah. Gak bisa sih aku juga. Oke, pertanyaan terakhir berarti Oke. sebelum menutup podcast kali ini. Ya, Terry suka nggak sama dramanya? suka Oke. karena menghibur dan bikin seneng, tapi memang nggak bikin gue untuk memikirkan banyak hal yang berarti gitu. Jadi Iya, menurut iya. gue ini dramanya emang cuma cukup buat ditonton aja secara ringan dan menyenangkan, tapi lo nggak usah berekspektasi berlebihan. Jadi udah dinikmati aja. Iya, benar-benar. Kalau Adi suka? Aku suka sama Suka, drama ini. Itu karena receh. Terus juga memunculkan dopamin ketika cameo-cameonya muncul. Betul sekali. Aku juga penasaran sama adegan tiap cameo-nya dan ternyata menarik. Bahkan ada yang lucu. Jadi suka karena terhibur. Iya, betul. Itu aja sih. Kurang lebih itu ya review kami untuk dramanya Jisoo dan juga Seo-ingguk berjudul Boyfriend on Demand. Gimana nih pendapat kalian soal drama ini? Boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Segitu aja ya untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe semuanya. Nuhun. Ya, Annyeong. annyeong.